cek di sekelilingnya kalian. Kalau masih ada sampah, silakan dibuang di tempatnya. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran yang pertama Abdul Razak, Alsi, berarti 2 orang yang berhalangan hadir. Setelah ini kita berdoa dulu ya sebelum pembelajaran. Setiap pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Setiap, silakan duduk. Selanjutnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, semuanya dimohon berdiri. Kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Sebelumnya kita sudah belajar tentang teks cerita sejarah. Ada yang masih ingat apa itu teks cerita sejarah? Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, setelah mengikuti proses pembelajaran dengan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL, peserta didik diharapkan dapat menganalisis unsur kebahasaan teks cerita sejarah. Jadi Ibu juga akan menyampaikan tahapan penilaian yang akan Ibu lakukan pada hari ini. Yang pertama penilaian sikap. Kemudian yang kedua itu ada penilaian pengetahuan. Kemudian yang selanjutnya penilaian keterampilan. Selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD dan juga bahan ajar ya. Sebelum kita masuk ke materi, coba kalian amati dengan baik video yang akan Ibu tayangkan. Kemudian kalian akan Ibu berikan pertanyaan terkait video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gretsa Gabriela Desa, biasa dipanggil Eca. Saya lahir di Mayakeli pada tanggal 28 Mei tahun 2003. Dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berdasarkan video tersebut, informasi apa yang kalian dapatkan? Iya, Subianti. Kegiatan-kegiatan di sekolah yang dia ikuti. Kemudian, apakah yang dia ceritakan tadi bisa dikatakan dengan cerita sejarah pribadi? Bisa. Mengapa demikian? Karena ada makna lampau. Karena menggunakan kalimat masa lampau. Masuk ke materi supaya kalian bisa lebih memahami lagi. Ya. Oke, yang pertama adalah kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Kaidahnya itu terdiri dari 7 ya. Ada 7. Yang pertama menggunakan kalimat bermakna lampau. Menggunakan kalimat bermakna lampau. Coba Arda apa yang menandakan sebuah teks tersebut menggunakan kalimat bermakna lampau? Coba berdiri Arda. Hal tersebut ditandai dengan penggunaan
Berarti ditandai oleh kata setelah, sudah, dan terbukti. Itu ya kalimat bermakna lampau. Setelah itu, mula-mula, kemudian. Oke. Sampai di sini ada yang kurang dipahami dari materinya? Sudah paham? Paham? Betul. Kalau sudah diberikan tugas kira-kira bisa dikerjakan? Bisa. Ya. Ada tugas. Oke, sebelum kita membahas tugas yang ada di LKPD, semuanya sudah duduk berdasarkan kelompok? Sudah. Tidak ada yang tukar-menukar? Tidak ada. Iya, semuanya sudah duduk berdasarkan kelompok. Silakan kalian buka LKPD yang telah dibagikan tadi. Ya, kalian lihat di situ. Kalian lihat tugas yang telah diberikan. Untuk tugas yang pertama, itu kalian menganalisis unsur kebahasaan atau kaidah kebahasaan pada teks cerita sejarah. Bacalah kutipan novel sejarah yang berjudul Kemelut di Majapahit. Dan selanjutnya ada tugas proyek. Ya, tugas proyek berupa penulis cerita sejarah pribadi. Kita membuat kesepakatan waktu. Ya, membuat kesepakatan waktu kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada di LKPD? 20 menit. 20 menit cukup? Oke, jadi kalau ada yang merasa kesulitan ditanyakan ya, bagian mana yang kurang dipahami dalam mengerjakan tugas tersebut. Oke, silakan dicek ya, cek hasil proyek yang kalian buat. Kalau misalnya masih ada yang kurang, masih ada waktu kurang lebih 2 menit sebelum presentasi, kalian perbaiki ya. Kalau sudah siap, oke, semuanya sudah? Sudah siap presentasi? Sudah. Oke, kita mulai dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjainul Utami. Saya sebagai moderator dari kelompok saya. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada kelompok saya untuk mempresentasikan teks sejarah pribadi. Perkenalkan, nama saya Andi Ainul Utami. Saya lahir di Parigi, tepatnya pada hari Minggu, tanggal 27 Maret tahun 2005. Saya anak kedua dari bersaudara. Sekian presentasi dari kelompok saya. Saya persilahkan kepada kelompok lain untuk menanggapi atau bertanya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin memberikan pertanyaan ke kelompok 1. Baik, kata yang menyatakan urutan waktu apa? Dan berikan contoh. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplaus. Baik, terima kasih kalian telah mempresentasikan hasil proyek kalian dengan baik. Ada beberapa masukan tadi dari kelompok-kelompok yang lain terhadap kelompok penyaji. Itu berkaitan dengan apa yang
tanggapi tadi. Yang ditanyakan berkaitan dengan apa? Kaidah? Kaidah kebahasaan ya. Tadi sudah bagus semuanya. Semuanya bertanya setiap kelompok. Jadi untuk penilaian ibu ya, tadi kerjasamanya bagus. Oke, sekarang kita masuk pada menyimpulkan pembelajaran. Ya, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran apa saja yang kita telah pelajari hari ini? Siapa? Oke, silakan Sulfianti. Berdiri Sulfianti. Apa semua? Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu menulis cerita sejarah pribadi dengan memerhatikan unsur kebahasaannya. Iya. Menggunakan kalimat bermakna lampau, menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu, menggunakan kalimat tak langsung, menggunakan kata kerja material, menggunakan kata kerja mental, menggunakan kalimat langsung, dan menggunakan kata sifat. Iya, silakan duduk Sulfianti, berikan aplaus. Jadi tidak hanya Sulfianti, semuanya harus bisa tetap mengingat ya materi yang telah dipelajari. Oke, selanjutnya Ibu ingin melakukan refleksi. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Pembelajarannya menyenangkan? Oke, kalau menyenangkan, apa alasannya? Udah dipahami? Sudah tahu bagaimana cara menulis cerita sejarah pribadi? Oke, ada kesulitan? Ya ada? Oke. Selanjutnya, untuk supaya Ibu lebih mengetahui tingkat pemahaman kalian, ya, dalam pada materi ini, Ibu akan membagikan soal evaluasi, soal pilihan ganda, ya, sepanjang 10 nomor yang akan dikerjakan kurang lebih 10 menit, ya. Dikerjakan individu. Semuanya sudah kumpul? Sudah? Oke. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Ibu ingin menyampaikan, Ibu ingin memberikan oleh-oleh, ya. Jadi tugas individu di rumah, ya, tugasnya kalian adalah menulis cerita sejarah pribadi, dikerjakan secara individu, ya. Jadi cerita sejarah pribadi masing-masing dari kalian, kemudian kalian tampilkan atau jelaskan dalam bentuk video, ya, seperti yang video tadi, ya. Untuk selanjutnya, pembelajaran selanjutnya itu kita akan belajar materi baru, yaitu menulis teks editorial, ya, menulis teks editorial. Terima kasih untuk hari ini anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat, ya. Silakan Setihan untuk pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Setihan. Demikian untuk hari ini. Silakan istirahat, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.